Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Maharani, NPM 2204 10 10 117. Kali ini saya akan menjelaskan tentang restorasi sungai. Baik, oke, kita akan membahas filosofi sungai. Sungai diartikan sebagai sistem drainase dan sanitasi alamiah, dan didefinisikan juga sebagai ekosistem pada alur dan sepadannya yang terdiri atas faktor-faktor penyusun ekosistem. Menurut pandangan masyarakat, sungai tidak hanya sebagai saluran drainase alamiah, tetapi juga harus dilihat sebagai sesuatu aset karena sungai sebenarnya merupakan aset yang sangat vital. Maksud aset yang sangat vital yaitu aset sumber air, aset sedimen, morfologi, transportasi, angkutan, aset lanskap, serta aset sosial budaya. Pola pengelolaan sempadan sungai. Sempadan sungai adalah daerah pelindung sungai atau penyangga sungai atau buffer. Sempadan sungai wajib dipertahankan untuk mencegah bahaya kerusakan banjir, bahaya kekeringan, bahaya longsor, dan bahaya kerusakan ekologi lainnya. Perlu dilakukan reformasi secara mendasar tentang pemikiran bahwa masyarakat dapat membangun perumahan atau infrastruktur pemain lainnya di daerah sempadan sungai. Ada beberapa konsep sempadan sungai. Yang pertama ada banjir, itu bantaran dari titik muka air normal sampai titik muka air banjir rata-rata. Yang kedua ada longsor. Eh, yang pertama itu udah banjir, kemudian longsor. Longsor itu adalah daerah yang mudah longsor jika ada beban di atasnya. Misalnya ada bangunan, perkantoran, atau perumahan. Kemudian masuk ke keamanan. Daerah yang ditetapkan sebagai batasan kepada masyarakat agar tidak membuat rumah atau infrastruktur lainnya di sekitaran sungai. Dan yang terakhir ada ekologi penyangga, yaitu bantaran yang masih terkait dengan ekologi sungai dan ekologi daratan. Nah, dengan konsep sempadan sungai yang terdiri atas 4 daerah tersebut, diyakini bahwa sungai akan terjaga karena sudah diselimuti oleh ekosistem penjaganya, yaitu berupa tanaman atau hutan yang hidup pada sempadan sungai yang bersangkutan. Nah, di bawah ini adalah gambar daerah sempadan sungai. Bisa dilihat. Oke, ini ada reformasi pembangunan Sabodem. Masalah yang cukup penting terkait dengan aliran sedimen debris pada sungai-sungai di pegunungan aktif ialah masalah pembangunan sebodem. Sebagai contohnya, sebodem pada sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dibangun dengan konsep menahan pasir dan batu sedimen di bagian atas. Dengan adanya pasir atas, masyarakat mencari pasir akan melakukan upaya pengerukan pasir di bagian hulu sabodem tersebut. Dan dampak negatif yang muncul dari upaya ini adalah terjadinya erosi di dasar sungai di bagian hilir Sabodem yang bersangkutan. Bahkan dalam jangka panjang juga akan terjadi erosi yang sangat besar di alur sungai bagian tengah dan hilir. Oleh karenanya, diperlukanlah reformasi melalui sosialisasi filosofi baru untuk mengubah konsep berpikir tentang cara menangani masalah sedimen gunung api. Reformasi yang diperlukan ialah mengubah konsep menahan pasir di bagian hulu dengan sabodem menjadi mengalirkan air dari hulu ke hilir dengan proporsional. Diskusi mengenai konservasi pelestarian sungai tidak terbatas pada pelestarian ekologi sungai, tetapi meliputi banyak kegiatan yang mengarah pada pelestarian maupun konservasi sungai. Contohnya adalah pelestarian bentuk alur morfologi sungai dan pelestarian komponen-komponen sungai. Pelestarian kualitas air sungai perlu diperhatikan karena dengan mengonservasi kualitas air sungai berarti konservasi flora dan fauna yang tinggal di sungai akan berjalan dengan baik. Oke, reformasi konsep transportasi sungai. Salah satu penyebab hancurnya kualitas sungai dan menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah adalah
karena sungai tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana yang murah untuk transportasi atau rekreasi. Karena masyarakat terlalu memandang rendah sungai hanya untuk dijadikan saluran pembuangan air hujan atau limbah domestik dan industri. Dan dengan dimanfaatkannya sarana sebagai transportasi dan wisata air, secara otomatis kualitas air sungai akan terjaga karena transportasi sungai mensyaratkan kebersihan alurnya. Di samping ada gambar transportasi menggunakan jalur sungai. Oke, baik. Ini adalah konklusi. Yang pertama adalah sungai harus dipandang sebagai sebuah ekosistem yang hidup, sehingga setiap perencanaan sungai harus mengikut sertakan semua komponen ekosistem sungai, termasuk masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap sungai. Yang kedua, sungai haruslah dipandang sebagai sesuatu sistem yang menerus dari hulu ke hilir, bahkan terkait dengan dinamika pantai maupun laut, sehingga semua perencanaan pengelolaan sungai juga berpihak pada sistem terbuka sungai tersebut. Yang ketiga ada rencana pengelolaan sungai dengan membuat berbagai konstruksi masif di sungai, seperti pelurusan sungai, penyedotan sungai, pembuatan tanggul, pengarasan tebing sungai, pengarasan dasar sungai, serta pembuatan bangunan check dam. Jika tingkat kepentingannya rendah dan dapat diganti dengan cara lain, sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, sungai sebagai alur transportasi harus selalu difungsikan sehingga dapat meningkatkan kualitas perannya sebagai jalur perekonomian yang andal dan mengurangi tingkat kemacetan transportasi darat. Dengan memaksimalkan fungsi transportasi sebagai alur perkapalan, stabilitas alur sungai akan terjaga. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait restorasi sungai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.